Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti, belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2UG9C. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Yuk kita simak videonya. Ya. Secara bahasa, hierarki adalah urutan tingkatan, yang dimana dari yang paling dasar disusul dengan tingkatan yang selanjutnya. Ibaratnya seperti pohon, tingkatan yang paling dasar adalah batang utamanya sampai bagian ranting-rantingnya. Hal semacam itulah yang membuat peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita tahu bahwa setiap negara membutuhkan norma-norma hukum. Bentuk norma yang berlaku dalam sebuah negara adalah peraturan perundang-undangan. Pada UUD NRI tahun 1945 disebutkan bahwa yang diperlukan dalam membuat perundang-undangan tertulis tentang perundang-undangan disebutkan dalam pasal 22A yang berbunyi ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan dari UUD NRI 1945 yang tadi, peraturan perundang-undangan tersebut hasil dibuat dan disempurnakan tanpa diubah-ubah urutannya. Selanjutnya ada tata urutan perundang-undangan nasional. Yang pertama ada UUD NRI tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau UU, yang keempat peraturan pemerintah, yang keempat adalah peraturan presiden, yang kelima peraturan daerah provinsi atau perda provinsi, yang terakhir peraturan daerah kabupaten kota perda. UUD NRI tahun 1945 dan ketetapan MPR merupakan dasar utama hukum di Indonesia. Semua aturan hukum harus mengikuti UUD 1945 dan TAP MPR. MPR ini memiliki tugas untuk menjaga dan menetapkan keduanya. UUD 1945 disusun sebelum kemerdekaan oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang biasa dikenal dengan BPUPK. Sempat diganti menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950, lalu kembali lagi digunakan tahun 1959. Setelah reformasi, UUD 1945 mengalami beberapa perubahan amandemen, tetapi nilai dasarnya tetap bersumber dari Pancasila. Perubahannya dilakukan dengan menambah pasal addendum tanpa menghapus pasal lama. UUD ini mencakup 16 bab dan 37 pasal yang mengatur berbagai aspek negara, seperti pemerintahan, lembaga negara, HAM, agama, pendidikan, ekonomi, pertahanan, hingga simbol negara. Ketetapan MPR atau TAP MPR berada satu tingkat di bawah UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebelum tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh MPR, tetapi kini Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh para rakyat. TAP MPR ini mencakup ketetapan yang dibuat baik oleh MPR maupun MPRS. Contohnya, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelanggaran komunisme, atau TAP MPR nomor 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi, nepotisme, dan KKN. Ketetapan MPR atau TAP MPR berada satu tingkat di bawah UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum yaitu mengikat. Sebelum tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh MPR, tetapi kini Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. TAP MPR mencakup ketetapan yang dibuat baik oleh MPR maupun MPRS. Contohnya, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelanggaran komunisme, atau TAP MPR nomor 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi,
kolusi, nepotisme, atau yang biasa dikenal dengan KKN. Pendidikan di Indonesia diatur oleh UUD 1945 sebagai dasar umum. Kemudian dijabarkan lebih rinci dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Setiap bidang memiliki undang-undangnya sendiri. Pembuatan undang-undang adalah DPR bersama Presiden, karena Presiden sebagai pelaksana UU harus menyetujuinya. Proses pembuatan UU dimulai dengan penyusunan RUU oleh DPR, kemudian diserahkan kepada Presiden. Presiden menugaskan menteri terkait untuk membahas RUU bersama DPR. Setelah disepakati RUU tersebut disahkan Presiden menjadi undang-undang. Peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Perpu adalah aturan yang dibuat Presiden saat keadaan darurat ketika UU belum mengatur hal tersebut. Perpu digunakan agar pemerintah bisa bertindak cepat seperti saat pandemi COVID-19 untuk mengubah alokasi anggaran kedudukan sama dengan undang-undang diatur dalam UUD 1945. Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI 1945, dan TAP MPR diibaratkan sebagai kunci utama untuk memasuki rumah, yaitu dasar dalam menata bangsa dan negara. Namun, untuk mengatur seluruh urusan negara secara lebih rinci, dibutuhkan kunci-kunci lain, yaitu undang-undang di berbagai bidang. Undang-undang berfungsi sebagai penjabaran lebih terperinci dari UUD 1945. Banyaknya undang-undang bergantung pada banyaknya urusan yang perlu diatur. Dalam prakteknya, pelaksanaan undang-undang kadang terkendala atau tidak berjalan baik. Jika ada keadaan mendesak atau membutuhkan yang memaksa, pemerintah dapat membuat peraturan pemerintahan pengganti undang-undang Perpu sebagai solusi sementara. Peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang 1945 adalah batang utama, undang-undang dan perpu adalah dahan, dan peraturan pemerintah serta peraturan presiden adalah cabang yang lebih kecil. Artinya, peraturan pemerintah dan peraturan presiden dibuat sebagai aturan teknis untuk menjabarkan undang-undang agar dapat ditetapkan dengan lebih jelas. Peraturan pemerintah atau PP ini dibuat oleh Presiden untuk menjalankan ketentuan teknis dari Undang-Undang 1945 Pasal 5 Ayat 2. Peraturan pemerintah hanya dapat dibuat setelah ada undang-undang yang mengatur pokok materinya. Contohnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB saat pandemi COVID-19 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Tahap pembuatan peraturan pemerintah adalah perencanaan oleh kementerian lembaga terkait, penyusunan oleh antar kementerian atau lembaga, dan pengundangan dan penetapan dan pengundangan oleh Presiden. Peraturan Presiden atau Perpres ini memiliki kedudukan lebih rendah dari peraturan pemerintah. Peraturan Presiden digunakan untuk mengatur hal yang lebih umum, sedangkan hal yang sangat spesifik dapat diatur melalui keputusan Presiden atau Kapres. Contohnya pembentukan gugus COVID-19 melalui peraturan Presiden. Tahap penyusunan peraturan Presiden adalah penyusunan rancangan oleh panitia antar lembaga terkait, pengharmonisan pembulatan, dan pemantapan konsep oleh Menteri Hukum dan HAM. PP dan peraturan pemerintah dan peraturan presiden berfungsi sebagai aturan teknis pelaksana dari undang-undang agar hukum dapat ditetapkan dengan efektif dalam kehidupan masyarakat. Perda atau peraturan daerah provinsi. Nah, jadi peraturan daerah provinsi dibuat untuk mengatur potensi dan kebutuhan khusus di tiap wilayah. Contohnya kayak Banyuwangi. Banyuwangi itu membuat perda tentang desa wisata untuk mendukung perkembangan pariwisata. Perda provinsi mengatur untuk kepentingan tingkat provinsi
kayak Maluku. Nah, Perda Provinsi Maluku nomor 11 tahun 2013 pengelolaan perikanan karena Maluku kaya akan sumber daya laut. Terus ada Perda Kabupaten atau Kota. Perda Kabupaten atau Kota juga dibuat untuk kebutuhan wilayah yang lebih kecil setiap kabupaten atau kota. Misalkan pengaturan batu akik kayak yang sesuai kondisi itu tuh cocok atau enggak gitu loh. Udah.